Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku tolong Gus, gimana bisanya menundukkan kuncinya hawa nafsu? Nggih. Kali nyuwun dijelasaken sing dimaksud syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah apakah Kanjeng Nabi napa ke? Nggih. Pun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menika badhe nyun preso. Insyaallah kula natos beat saking cucu santrinipun Yai Hasan Husein Ngebrek. Leres kados sing dipun ngendikaken Gus Mukhlason ndamel gelas kosong di dalam dan di luar itu perwujudannya. Nah, cuma wonten mriku badhe nyun prisa Gus nggih. Saking pelajaran kang kula tampi pada saat sholat itu kan wonten mriku dipun ajaraken nyembah zat. Nyembah zatipun Allah di situ. Kan sampun dipun gambaraken zat ingkang dipun pakai gelas kosong sama niku. Cuma kula mantun mireng niku mantun beat terus mulai mengkaji malih derek pengawasan panjenengan. Di situ diajarkan untuk memakai sirul asror. Kalau memakai sirul asror keranten tahun 2005 niku sempat gendeng cuma tasik kula kendhaleni. Cuma tiang-tiang pun sanjang lek kula niku pun mboten anu ngoten. Nggih, pun stres ngoten. Cuma wonten mriku niku kan terjebak nggih. Tidak bisa keluar dari pusaran dzikir siri. Sampai pinten tahun niku dangu kok. Dangu. Mari ngoten terus carane ya napa? Akhirnya kula memakai sirul asror pada saat sholat. Kula coba memang bener. Baru kali itu saya bisa merasakan sholat khusyuk. Cuman eling malih ya. Kula niku kula damel malih pada saat sujud. Pada saat sujud niku kula niku mundur mandap pada posisi hamba nggih. Dadose pada saat sujud niku kula niku nyelehne lungguh kula. Nyelehne lungguh kula niku kurang ngrumangsani nek kula niki kawulane pangeran. Dadose kula utamakan niku pada saat sujud niku kula lepas mudhun mantun-mantun mengke selain sujud niku tetap damar sirrul asror semuanya Allah yang melakukan. Ngoten. Menika. Okay. Terus sing kaping kalih kula badhe nyuwun prisa guys nggih. Saderengipun kula kepanggih ajaran Dinul Haq niku kula mencari itu dari pondok pesantren ada yang sampai 20 tahun. Itu belum ketemu. Malah kula sempat nyuwun prisa yaine niku Gus sakjane mlakune roh sak mantune sedo niku teng pundi. Terus nek salat kula adepe ati kula niku teng pundi? Kula niku bingung. Enten sing sanjang niku ngadepe teng Mekah. Enten sing ngadepe teng pangeran. Lho pangeran teng pundi? Akhirnya mboten dipun jawab. Setelah sekitar 20 tahun kula medal, mantun-mantun terakhir medal niku keranten dipanggih almarhum Mbah kula kan wonten ingkang aulia ngeten nggih. Masih napa tasih moyang hitungan. Dipanggih terus dipun sanjangi estungan ditutui ngoten. Dikasih isyarah terus kula nyuwun prisa yai niku isyarah niku Mas Nur sampean digengken pados guru tasawuf. Kula teng mriki tah mboten, sampean golek teng etan akhirnya ketemu mantun-mantun yang terakhir itu mondok lagi nggih. Ngawas hitungannya mondok di luar nggih. Sekitar hampir 25 mungkin lebih lah. Terus mencari tauhid niku sampai 30 tahunan lebih. Akhirnya kepanggih
ngipi kepanggih Nabi Khidir ping kalih. Sing terakhir niku nggih rada menyesal kula. Pas dipanggih niku kan dari hati ke hati ngoten. Kula kan pas turu terus jenengan sinten? Aku Khidir. Cuma mboten niki mboten ngomong cuma niki kan. Nggih. Kula mboten percaya jenengan Khidir. Napa buktine? Kon lak tau krungu pelajaran nek Khidir iku jempolane tangan gak ono belunge. Nek gak percaya cekelen. Mergo cekeli mboten enten belunge saestu. Nggih. Mantun-mantun kula ngelilir getun kula niku dereng sempat salaman, dereng sempat ngambung tangane. Mantun-mantun kula pikir-pikir kok ket biyen sampai saiki mek ngipi dipethuki waline pangeran, tapi gurung tahu kepethuk pangeran sak temene. Terus ngaji ku nggo endi? Akhire mantun ngipi niku dipun panggihaken niku kalih santrine cucu santri Yai Husain pun beat mantun-mantun kepanggih kalian jenengan. Mungkin niku nggih hikmahnya. Nggih. Mungkin nggih. Sampun. Suwun. Nggih. Sedikit saya jiplak Sirul Asrar, saya petik Sirul Asrar tadi, bentuk prakteknya ruhaniyah kita itu ngerasa iman yen sak temene urip iku yang gerakkan sejatine Allah tadi loh. Itu termasuk Sirul Asrar di tahapan pertama. Nanti ada pembahasan zikir Sirul Asrar itu ada 3, Su'aul Basirah, wa Ainul Basirah, wa Hakul Basirah. Ini nanti, makanya tadi nggak tak jelaskan sampai segitu, cukup sedikit aja tak petik buah, tak petik tik untuk praktek nanti malam gitu terhadap jamaah yang lain. Itu termasuk Sirul Asrar. Jenengan yakin ngerasa bahwasannya hidup yang memperjalankan jenengan itu adalah sejatine Allah. Sebab kumpulan orang yang beribadah iku macem-macem, mulai songko krono pingin disawang uwong, krono pingin surga, krono pingin ganjaran, ben didohno neraka. Iku semuanya kan makhluk toh. Surga neraka iku makhluk. Nabi Khidir ya makhluk, kekasih Allah kabeh ya lah asyhadu sampai nang Allah. Makanya ngaji malam hari ini iki ngajine wali. Kalau boleh saya katakan iki ngajine laku sing dilakoni wali kekasih Allah. Sebab hitung-hitung umur sampeyan kari piro, tinggal berapa kita tidak tahu. Langsung saya masukkan pengajaran hakikat. Ada pertanyaan, syariatnya orang itu kurang cukup, apakah boleh? Boleh. Siapa yang nggak boleh kan? Boleh. Ada makalah mengatakan boleh saja kau belajar ilmu hakikat, tapi syariatmu kudu kandel dhisik. Lah gitu nggih. Sudah cukup dhisik, gitu lah. Aku tanya, cukup ilmu syariat sak mandi? Aku tanya. Kita dikatakan syariat cukup itu yang bagaimana? Pelanggaran nih. Barometernya sak mana? Nggak bisa jawab. Nggak bisa. Apakah harus apal Quran, apal kitab, fikih, KPI sudah cukup? Nggak bisa, nggak ada barometernya, Pak. Kalau hatimu sudah bisa menerima ajaran hakikat ini, cukup bagi kamu. Itulah dikatakan syariatmu cukup. Anda sudah tahu mana larangan, mana sudah tahu. Saya ngambil spekulasi yang seperti ini pertimbangan umur. Jangan kita masuk pada satu ayat qad khasirul ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sengsara
bagi orang-orang saat di dunia sampai mati mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Ini bahaya, Pak. Sampai ayat yang lain Allah katakan, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, kemudian lantas meninggal, di akhirat pun juga buta, bahkan wa adallus sabila, jalannya lebih tersesat lagi karena buta rohaniah ini. Oleh karena pertimbangan kita tidak tahu kapan matinya, maka saya ngambil spekulasi keputusan seperti ini. Jadi kados mbah-mbah sampai wis umur, wis ngaji kitab maneh wis. Ja'a Zaidun qaimun. Wis gak zamane, Pak. Jenengan iki zamannya sudah kelewatan. Inilah spekulasi kita, kecuali masih muda-muda, masih masa-masa remaja, mondok, ilmu syariat ditoto. Udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sehingga pada malam hari ini saya jelaskan yang sebenar-benarnya bagaimana. Sebab kita mesti kullu nafsin dha'iqatul maut. Udah, jenengan percaya gak percaya bukan urusan saya. Innilakum balagum mubin. Saya terhadapmu itu hanya menyampaikan sesuatu yang jelas. Urusan ikuti gak jelas utawa jelas urusan kita masing-masing. Terus yang kedua tadi apa tadi? Subhanallah. Kepanggih Nabi Khidir, nggih. Isyarah itu adalah jenengan masih diperjalankan Allah di maqam mukasyafah, belum di musyahadah. Kuncinya bisa bertemu Allah kembali. Apa yang kita terangkan tadi? Sertakanlah amaliyahmu itu dengan zikir sirul asrar. Zikir yang mana sirul asrar? Itu tadi rasa tadi loh Pak, iman tadi. Nanti lebih jelasnya saya jelaskan kalau sudah sampai pada bab zikir, kami jelaskan yang sejelas-jelasnya. Tak ambil sedikit iman tadi. Ini modal kita mulai saat ini belajar untuk bertemu Allah. Sebab walaupun Nabi Khidir, bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu ya juga makhluk. Lah persaksianmu sudah jelas, asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi terhadap Allah, bertemu terhadap Allah. Berarti itu ada di maqam mukasyafah jenengan tadi ketika saat bertemu kekasih Allah. Ada lagi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan, saya Agus, Pak. Saya aslinya bukan orang sini, kebetulan dari Banten, Serang. Cuman bekerja di Jetis. Puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya belajar ketuhanan ini sebenarnya pada Allah, menurut saya kasih barokah saat itu musim pandemi. Pada musim pandemi itulah saya banyak bekerja di rumah, banyak mengobrol dengan orang-orang yang belajar lagi di ketuhanan. Dari situ subhanallah perjalanannya
saya saat itu juga dicopot jabatannya, tapi saya dipindahkanlah ke Sidoarjo. Di Sidoarjo saya dipindahkan ke Mojokerto, padahal saya sudah pensiun, kok malah diperpanjang gitu. Ada apa ini? Tapi saya jalanin. Pada bulan Ramadan akhir, saya dapatlah dari guru pembimbing saya WA, isinya adalah tentang Gus di YouTube. Apakah ini jawabannya? Saya harus ketemu dengan Gus. Gitu. Saya coba pelajari YouTube-nya itu, keilmuannya itu alhamdulillah paham. Secara keilmuan, tapi belum di sini gitu, belum kuat di sininya. Nah tadi juga saya bermaksud sebenarnya, jadi tidak ada yang ditanyakan sebenarnya. Karena saya datang ke sini, apa yang mau saya tanyakan sudah terjawab. Jadi ini yang jadi unek-unek saya gitu. Artinya jangan-jangan saya kenapa kurang cepat, jangan-jangan karena syahadat saya aja belum benar. Tapi setelah diterangkan memang belum benar gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih atas penerangan pada malam ini. Dan yang utamanya mohon ikhlas ridhonya, saya belajar melalui YouTube karena memang begitu sulit ingin ketemu dengan jadwalnya yang begitu padat, Gus. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, tapi mohon keikhlasannya, apa saya muridnya atau memang diberikan keikhlasannya untuk belajar baik nanti secara tatap muka atau memang melalui YouTube. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak mulai kami mengupload di YouTube, sejak itu juga Allah meridhoi, mengikhlaskan ilmu itu terhadap umat yang mau menerima. Jadi pertanyaan jenengan mohon ikhlasi, bahasa itu kasep. Tahu kasep? Sejak dulu Pak sudah saya ikhlaskan. Allah berkata, bersabda terhadap Muhammad, Muhammad disuruh bersabda terhadap umatnya di dalam surah Ali Imran ayat 31 maksudnya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, sampaikanlah semua ilmu tentang untuk bagaimana ruhaniyah itu cintanya kuterima. Caranya bagaimana? Sampaikan. Apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, kata Rasul, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti saya. Itu bahasa terjemah secara murad, secara simple. Tapi maksudnya Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan ilmu bagaimana, sistem bagaimana caranya ruhaniyah jenengan itu bisa melepaskan cintanya terhadap selain Allah yang disebut hubbus syahwah. Dengan begitu bisa diterima oleh Allah cintanya ruhaniyah itu. Sebab harga mati kekasih Allah itu sebelum menjadi kekasih Allah harus melepaskan cintanya terhadap kesenangan dunia. Harus.
Itu yang disebut nafi, isbab atau tahali ketajali. Wajib. Ibu saja nek sing garwane seneng wong liya lah ngamuk Bu nggih? Nggih, padha. Pake ya padha, sama. Nek ibuke sampak seneng ambek wong liya, pake muring mboten? Muring-muring. Sama gambarannya seperti itulah. Kalau sudah pelepasan cinta terhadap selain Allah mengikuti kanjeng Nabi, itulah sebagai pengikut Rasulullah. Siapa sih pengikut Rasulullah sebetulnya itu? Bukan penggemar loh ya. Nek penggemar hanya menonton tapi tidak mau melaksanakan. Nek pengikut, beliau di samping penggemar, pendengar, juga mengamalkan isi kandungan ilmu tersebut. Silakan, monggo. Jadilah kau pengikut Rasulullah yang disebut tabi'ina sholihin. Jikalau itu sudah kau lakukan, ayatnya terusnya ada. Yuhibbukumullah. Cintamu pasti diterima Allah. Loh, gitu Dan kau ruhaniyahmu dijadikan kekasih. Terus bagaimana kesalahan saya yang dulu berpuluh tahun bercinta terhadap hubus syahwah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni Allah. Sebab wallahu ghafurur rahim. Peluang dibuka lebar zaman sekarang. Istilah bahasa syariat, surga itu pintune dibuka lebar. Titenono omong aku. Iya bahasane titenono iki. Ingat-ingat dawuh Allah ini. Tatkala untuk sekarang sudah dibuka lebar tapi tidak mau masuk, jangan Anda nanti ada kesempatan berikutnya. Nggak ada kesempatan berikutnya, nggak ada. Ini Allah wis pegel. Allah pegel ya. Allah itu sudah wis, ya Allah, nemenlah coro anak olehnya gudo nang wong tua, orang tua sudah terlalu diajangi ombong oleh orang tua. Artinya kita itu sudah dibuka lebar tentang ke surga, bahasa syariat ya. Kita dibuka lebar selebar-lebarnya oleh Allah, dimudahkan untuk bisa bertemu Allah. Kesempatan ini di zaman ini manakala tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk masuk, jangan harap nanti ada kesempatan lagi bagi kita. Tergantung bagaimana kita mensikapi hal itu. Tetapi ingat, mesti ada golongan dua. Wa aktsaruhum la yu'minun. Sami'na wa asoina, ini lebih banyak. Kebanyakan mereka manusia enggan alias emoh karena terbius oleh nafsu, bersukaria seenak, bersukaria dengan kesenangan. Jari nafsu, ketika dirimu bersukaria seakan-akan kau tidak akan mati selama. Pinter nafsu itu. Makanya orang-orang yang sudah terjebak dalam belenggu nafsu nggak ingat mati, Pak. Nggak akan ingat mati. Padahal dia sudah punya keyakinan suatu saat pasti Allah ya karim. Kecuali sinten sami'na wa atokna, mereka yang memanfaatkan pintu sudah dibuka lebar Allah masuk di dalamnya, tapi jumlahnya mung sedikit, hanya sedikit. Dah. Yang kedua, jenengan waktu dimutasi atau dipindah tugas
asal dari sana terus ke Sidoarjo ke Mojokerto, itu ada maksud Allah. Pada saat itu kita belum mengerti. Ternyata jawabannya ada di sini. Semuanya itu tidak keluar dari sandiwara Allah. Kita aja manusia yang nggak paham. Memang satu sisi kayaknya nggak enak, ya. Tapi di sisi lain sampai dijatuhkan dari urusan pangkat, jabatan, kedudukan, Allah menyelamatkan dirimu dari kepentingan hawa nafsu di dalam kepangkatan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Makanya jangan suudon dulu tatkala kita asalnya kaya jatuh miskin, jangan suudon. Ingat, bukan berarti orang kaya, orang bisnisnya itu omsetnya semakin meningkat itu hidayah, belum tentu. Bisa jadi itu istidraj, penglulunya Allah semakin ditebalkan tutupnya hati terhadap Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati-hati. Walaupun kita asalnya orang pangkat, terus tidak dipangkatkan, husnudzon nang Allah bahwasanya Allah akan menuntun diri kita untuk lebih mudah, lebih mendekat, mengenal dan bertemu Allah. Bapak Ibu, kita sudah paham tentang masalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tolong lakonono dalan iku mau. Barulah jenengan tidak akan kecewa di kemudian hari, di mana masa yang tidak ada batasnya. Ingat, satu hari waktu hitungan akhirat setelah mati sama dengan hitungan waktu di dunia ini 50.000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kita umur berapa, Pak? Ayo, 200 tahun ada? 100 tahun naik. Kalau zaman sekarang langka, ya gitu nggih? Langka. 100 tahun dibanding 50.000 tahun. Padahal 5.000 tahun di dunia hanya satu hari di akhirat. Makanya orang Jawa sudah benar mengatakan di dunia ini kita hidup hanya mampir minum, mampir ngombe, dilut. Tapi mengapa kita seakan-akan hidup selama-lamanya, seakan-akan? Karena terbius dengan nafsu dalam diri kita, Pak. Besok ya kita membahas mengenal nafsu ya. Ingat-ingat ya, aku judul barangkali lali. Tolong diingatkan. Nafsu dalam diri kita, mungsuh itu bagaimana sih wujudnya ya? Nanti diingatkan ya. Jadi besok kita membahas pengenalan terhadap nafsu. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Aku lali nek gak diingatno. Masalah mohon maaf Pak. Kula pagi kerja ya, sore kita mohon maaf diperjalankan Allah untuk ngaji di luar kota, ini di dalam kota sendiri dekat, saya tempuh habis maghrib bisa. Tapi ke luar kota misalkan seperti ke Probolinggo, seperti ke Banyuwangi, seperti ke daerah Etan, Jember, kalau dihitung akal jasad niki wis ampun Pak, estu ampun mboten kiat. Tapi kalau ini ruhaniyah tidak ada capeknya, tidak ada. Kalau jasad sih mengeluh. Tetapi bagaimanapun alasannya, karena ini tugas ruhaniyah, apapun jasad harus ikut. Nah, akhirnya saya siasati tidur di kendaraan. Tadi saya ke sini tidur Pak. Jadi saya sampai di sini belum tahu sudah nyampe apa belum. Jadi tidur tadi.
Cuman kok rasa panas sebabnya dipateni. Mungkin dipateni AC-ne cek ndang tangi. Nggih. Jadi nek ingin ketemu saya, khususnya jamaah yang sudah hatinya eksis di situ, saya kasih waktu hari Sabtu pun free kula. Hari Sabtu saya tidak ngaji, juga tidak kerja. Bisa untuk bertemu mulai jam 4 sore sampai malam. Tapi selain daripada hari itu, yaitu tadi mohon maklum, saya kerja, ngaji, kerja, ngaji. Ke depan kami diletakkan Allah di Umarok, Pak. Sekarang jadi kepala desa. Entah untuk besok saya diletakkan di bupati, aku yang nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Iya, ini teman-teman kepala desa sudah bidik saya untuk ke situ. Tapi saya gini aja, kalau Allah memang betul-betul menghendaki saya di situ, satu permintaan saya, jangan diriwui ngajiku. Nah, gini. Ngaji yo ngaji, kerja ya kerja. Pak Jokowi kan gitu, kerja semangat. Saya masih jauh dari mana, Pak? Jawa Tengah, di mana Purbalingga, tetap saya pulang. Walaupun nyampe di rumah jam 7, saya tetap berangkat kerja. Walaupun di kantor itu angler turu, nggak apa-apa. Di kantor saya juga ada kursi untuk tidur kok, Pak. Nanti kalau ada tamu saya dibangunkan. Masalah stempel gampang, saya kasihkan staf. Tapi hal-hal yang penting, tamu misalkan cari saya digugat. Sing penting kerja ya kerja, ngaji ya itu. Saya pingin di Mojokerto ini betul-betul, entah siapapun pemimpinnya, jadilah pemimpin yang hatinya hanya condong pada Allah. Dengan begitu aku yakin nanti staf-staf itu akan menjadi staf yang amanah. Itu akan bisa terjadi manakala tidak dijual belikan namanya jabatan. Sebab kalau tidak dijual belikan, aku yakin ketika kerja nggak mikir bagaimana omsetku yang saya jual untuk membeli. Nggak, dia akan fokus dalam pekerjaannya. Ini sistem, Pak, sistem. Dan sistem ini belum diterapkan di Indonesia. Mudah-mudahan diawali dari Mojopahit sebagai lambang Indonesia itu adalah Majapahit. Entah siapapun itu pemimpinnya, mudah-mudahan saya berharap, mudah-mudahan beliau adalah seorang figur hati yang condong pada Allah. Begitu. Bila mana nggak ada waktu hari Sabtu, hari yang lainnya misalkan WA dulu, bos. Kadang-kadang saya kan selain 1 bulan itu kadang-kadang ada yang libur, Pak. Kadang-kadang sudah libur kurang 3 hari diminta orang. Makanya WA dulu, bisa nggak selain Sabtu saya menemui jenengan. Kalau selain Sabtu nanti bisa kami siasati ya, nanti hari apa habis asar bisa ketemu, begitu Pak ya. Nggih, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tolong Gus, gimana bisanya menundukkan kuncinya hawa nafsu? Nggih. Kali yun dijelasaken sing dimaksud syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, apakah Kanjeng Nabi napa ke? Nggih, pun matur nuwun. Kuncinya untuk menundukkan nafsu adalah illa ma rohima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Secara ringkas, kuncinya kita harus kenal nafsu dulu. Setelah itu
kita harus menyerang lewat satu alat senjata untuk mengalahkan nafsu. Hanya satu Pak senjatanya. Apa itu? Allah yang bisa menundukkan nafsu. Kuncinya kita harus merapat menemui Allah lewat hakikat syahadat, lewat pengeterapan nafi isbat atau berzikir. Yang zikir itu nanti kami terangkan sirul asror. Setiap saat dan waktu jenengan iki punya kehendak Pak. Kehendak makan, kehendak minum, kehendak kerja, kehendak apapun. Kalau di situ jenengan sudah membawa senjatanya yang kami sebut kunci untuk bertemu Allah sirul asror, maka sebelum kehendak itu terlaksana, hati jenengan sudah makrifat pada Allah di situ. Akhirnya kehendak tidak diakui kehendakku, tidak, karena kau ruhaniyah sudah makrifat pada Allah, maka Allah sendiri yang melemahkan nafsu. Sebab nafsu nyerang kita itu sebab yo karena Allah. Lah nafsu tidak menyerang kita karena teman CS, yo karena sebab disuruh Allah untuk tidak menyerang. Jadi nafsungku nek wis sampean kenal, sampean lemahkan, dadi bolo sampean. Nek bolo gak mungkin nyerang Pak nggih. Mboten mungkin nyerang. Nyuwun sewu, negara A ambek negara B sekarang, gak usah tak sebutkan ya. Mengapa perang? Karena musuh. Coba iku nanti kalau damai dadi sahabat, saling nyerang? Boten. Artinya gini Pak, kalau kita sudah mengenal Allah, bertemu Allah, nafsu itu jadi teman kita nanti. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Lah di situ dirahmati nanti. Jadi kuncinya jenengan harus ketemu Allah, sebab yang ngalahkan nafsu adalah Allah. Yes. Nomor 2, maksud Muhammad itu apakah Ibnu Abdillah atau makhluk kita ini? Secara syariat tetap Rasulullah iku, Muhammad iku Ibnu Abdillah, ada di Mekah sana. Kalau secara hakikat adalah diri kita Muhammad makhluk. Kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan sesungguhnya siapa Muhammad ini. Surah Al-Kahfi ayat 110. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Al-Kahfi 110. Katakan Muhammad, apa yang dikatakan Rasulullah? Innama ana, sesungguhnya aku, kata Rasul, iku basyarun, makhluk manusia, mislukum, sama dengan kau. Maksudnya apa ayat ini? Jangan kau sembah aku, kata Rasul. Jangan kau puja-puji aku, kata Rasul. Sembahlah, pujalah, pujilah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Melarang umatnya untuk menyembah, melarang umatnya untuk memuja dan memuji, karena sudah jelas alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji itu lillah, kagungane Gusti untuk Allah. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Urusan setelah Rasulullah menyelewengkan ayat ini terserah. Tadi sudah saya katakan balagum minkum, inni balagum minkum. Saya hanya menjelaskan datang kehadiran jenengan itu. Balag menyampaikan, minkum datang jenengan, mubin yang benar, yang nyata. Urusan jenengan mengatakan tidak benar,
bukan urusan saya. Saya mengutip dari surat Al-Kahfi tadi. Rasulullah sudah mengatakan, saya sama dengan kau. Jangan kau sembah puja-puji saya, sembahlah siapa yang aku sembah. Siapa? Allah Subhanahu. Praktek di lapangan terserah Anda. Yang jelas dengan datangnya asyhadu alla ilaha illallah, ini menunjukkan persaksian iman kita hanya pada Allah, penyembahan pujaan kita hanya pada hidup. Jelas Pak G? Oke, silakan, ada lagi. Kah gantian sih. Kah kan mangeten-ngeten. Sampeyan nak pun setunggal loh. Niko sakno sing wingking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan tentang ular, Gus. Ular niku pendamelane mangan godhong terus sampai diarani penyakit tanduran ya. Mantun mangan godhong dados kepompong, tujuannya kesempurnaan menjadi kupu-kupu. Dimaknai perjalanan hidup manusia yang terus belajar atau mencari ilmu. Mulai alit belajar minum ASI, merangkak berjalan sampai ilmu keagamaan yang bertujuan untuk kesempurnaan. Sing kula tangletaken kesempurnaan manusia ke surga untuk bertemu Allah, ataukah bertemu Allah untuk mendapatkan surga. Kaping kalih prosesi ulet niku dados kepompong riyen. Nek teng syariat kados niku manusia dibungkus kain kafan lalu dimasukkan ke dalam kubur. Tapi nyatane niku kepompong kula jemok buntute tasik uget-uget sirahe, Bos. Berarti kan tasik hidup niku, tasik bernyawa. Lah niku teng ngene manusia niku dos pundi? Sampun ndak wonten mawon. Tak jawab dulu pertanyaannya sebelum kami menjelaskan prosesnya. Kesempurnaan manusia itu bertemu Allah tidak untuk ke surga. Saya ulangi, kesempurnaan manusia itu adalah bertemu Allah, kembali dan bertemu Allah, tidak untuk ke surga. Walaupun tidak untuk ke surga, Allah pasti hati insya Allah menempatkan di surga. Salahlah orang yang tujuan manusia itu untuk mencari surga. Salah miturut kacamata hakikat, tapi benar miturut kacamata syariat. Nah, pun salah paham. Ngoten lho, pun. Fenomena atau filosofi ulat yang menjadi kepompong setelah itu menjadi kupu-kupu. Sebelum jasmani secara syariat terjadi di kubur, lakukan itu dulu. Ikut contoh Nabi Musa, ikut contoh Nabi Yunus ketika ada di perut ikan. Lah kita bagaimana? Subhanallah. Di dalam diri kita ada nafsiyah dan amarah. Ini selalu mengajak melalaikan Allah. Ada lawamah dan mutmainah, ini mengajak ingat pada selama ini tidur yang ini. Cara perang itu kalah tok. Kalah. Mati. Bangunkan lawamahmu biar mutmainah, jiwa yang damai itu bisa kembali pada
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Akhirnya Rasulullah diutus ke bumi ini. Ajaran dinul haq disampaikan di tengah-tengah umat. Buka di dalam surah 256 Al-Baqarah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ajaran ini ajaran yang tidak dipaksakan. Nggak ada paksaan, Pak. Terserah yang mau, terserah yang tidak mau. Ajaran yang mana yang ditegaskan sebagai dinul haq, tauhid itu? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan hatimu dari ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Ajaran yang qad tabayyana ar-rusdu. Ar-rusdu kebenaran. Minal ghayy dari kegelapan. Atau dari ruhaniyah itu masuk di dalam belenggunya nafsu. Ternyata inilah dinut tauhid yang dihadapkan, diaturkan terhadap jenengan malam hari ini. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang meninggalkan, mengingkari tauhid, artinya meninggalkan iman selain Allah tadi yang sudah kami jelaskan di depan ya, lewat rasa tadi loh, yang asalnya dalam hati kita ada iman selain Allah, selain hidup, kucing tadi loh Bu ya. Barang siapa yang membersihkan, meninggalkan iman itu, maka wayu'min billah, dipastikan dia akan bisa beriman dengan benar kepada Allah. Barang siapa yang cintanya terhadap selain Allah dia tinggalkan, wa yu'min billah, dia pasti cintanya diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasih. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Inilah tali Allah, pegang teguh. Berarti syahadat ini jangan pernah kau lepas ketika Anda menghadapi kondisi apapun. Iman, tali itu tadi ya, jangan pernah kau lepas. Caranya bagaimana biar gak lepas? Ikuti Rasulullah di dalam surah Al-Insan ayat 2526. Caranya untuk tidak lepas tali ini, iman ini, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Mulai pagi sampai bangun sampai sore jenengan tertidur apa maghrib, sibukkan hatimu berzikir. Nanti saya ajari cara berzikir tidak lepas, 1 detik pun tidak lepas. Walaupun Anda dalam keadaan kerja, Anda dalam keadaan bicara terhadap anak, istri, dan teman, rohaniam tidak bisa lepas zikir. Bahkan nanti takjub sampean, tembok melok zikir, kipas melok zikir, wit-witan melok zikir, ikut zikir, semuanya zikir. Biasanya orang kalau berzikir seperti ini tidak disertakan, dibekali sirul asrar, bahaya. Seperti orang kentekan pil. Tahu orang kentekan pil? Kita ketergantungan dengan pil karena sudah mendapatkan ijazah menur atau lawang lah gitu. Pil itu terus, kalau kentekan pil nyeleleng lagi di situ. Tapi dibekali sirul asrar,
akan netral. Sudah tidak ketergantungan pil nanti. Lah gimana lho Pak? Jalan sajadah Allah, Allah. Zikir terus. Dengar, hati sampean dengar. Mau minum kopi ini ngomong Allah, mentolo sampean kate ngombe kopi. Mboten mentolo. Ini kalau sudah terbiasa Pak ya. Tapi bahaya manakala jenengan tidak bersirul asrar nantinya. Dulu tidak pernah Pak ini dibuka zikir tanpa nama, tanpa gambar, tanpa sebutan, nggak disampaikan. Sekarang dibuka lebar. Dibuka lebar. Inilah netral nantinya. Netral sampai nanti akan bisa berjalan di atas jalan yang tidak goyang. Umpama, mohon maaf ya, umpama trek berjalan itu semuanya kondisi fit, bannya sudah steering, ya, semuanya setirnya itu sudah bagus, semuanya sudah maksimal, berjalan ya enak Pak. Coba roda siji aja yang depan menggok-menggok, Masya Allah, bingung sampean. Udah itu laksana nggih, laksana. Lah ketika ilmu sudah disampaikan terus jenengan meraktekne niku lho, laksana jenengan seperti kepompong topo, menafikan dirimu sebagai hamba yang tadinya bisa nyapo-nyapo, imane ati tadi rohaniyah, ngaku-ngaku bisanya sholat yo sebab aku kuat dan lain sebagainya, padahal sudah ditegaskan la haula wala quwata illa billah gitu tuh ya. Tapi mboten tidak bisa untuk meraktek nih karena memang ilmunya belum dibuka. Lah kepompong itu laksana orang bertapa. Kita kholwat, kita uzlah. Ketika uzlah bertapa, lakune adalah ruhaniyah njalakke atau mraktekke asyhadu ka ilallah. Itu tidak dibatasi Pak, 24 jam. Sesuai kemampuan Anda masing-masing. Wajar nanti jenengan itu jatuh bangun, wajar sudah, karena memang itulah awal proses kita untuk ke situ. Ini laksana Nabi Yunus ada di perut ikan Nabi Yunus. Sehingga mengapa di dalam surah Al-Anbiya 87 itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nabi Yunus iku sudah merasa dolim nang Allah. Kita olehnya melakukan kholwat zuhud ini karena memang kita selama ini dolim pada Allah. Bentuk kita dolim, ada iman selain Allah dalam hati. Nanti berapa hari Nabi Yunus dari perut ikan? Ini ulama khilaf. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 17. Wis gak perlu rame geger karena waktu. Yang penting lama. Wis gitu aja. Ikan juga gitu sebutannya macam-macam. Ada yang mengatakan iwak nun, ada yang mengatakan ikan hiu. Kalau sekarang paus, macam-macam. Wes, gak usah gegeran, sing penting ikannya besar. Gitu aja. Jenengan kholwat, menjauh pergaulan dari manusia. Iku laksana Anda di dalam perut ikan. Nabi Musa mengasingkan diri dari kaum ke Gunung Turisina ya sebab itu, untuk bertemu Allah, karena merasa dolim.
Orang-orang yang mengingkari pertemuan pada Allah nggak merasa dolim, Pak. Nggak merasa dirinya rohaniah dolim. Karena jasmaniah taat di dalam hukum syariat. Padahal sholatnya masih kurang benar. Dia masih merasa sudah benar. Karena akunya terus itu muncul. Disitulah ya. Jadi sebelum kita memang meninggal dikubur secara syar'i, kuburin dulu keakuamu dengan cara bertapalah. Bentuknya bertapa, praktekkan asyhadu persaksian ruhmu, imannya hanya pada hidup, yaitu Allah Subhanahu. Baru kok tadi kupu miber, Pak. Sret. Disitulah ya. Nggih, ada lagi? Monggo. Wis aku nganut panitia wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Gus nggih mawon nggih. Kula niki tasih pemula Gus nggih. Ngapunten sing kathah. Niku kula pireng pelajaran mawon nggih ya. Yo napa kula kesasian teng madhep nek ilmu Jawa madhep teng ngrasanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niki sing saged ngalahaken biasae lelaku salat niki penggodane nek niku biasa niki hubus syahwat. Terus Gus wau enten eling kucing, malah kula biasa ngoten niku napa sing kula goleki sing mboten ketemu pas salat niku eling. Nah niki, nah kula wau alhamdulillah kula nggih dikersakaken oleh Allah saderenge deleng kenal Gus. Ngapunten Gus nggih. Nah alhamdulillah pelajarane sing kula goleki nggih ngeten iki. Ya napa carane iso khusyuk eling nang Gusti Allah. Nah intine niki wau Gusti Allah niku bisa hidup ngoten Gus nggih. Nah segala sesuatu niku sing digeraken nggih krana Allah. Alhamdulillah nggih. Lah niki carane hubus syahwat niki sing ngene awak kula niki cek saged nakfi napa membersihkan, memantapkan niki. Nah kula nyuwun teori-teori napa kiat-kiat napa sing kula saged madhep teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu, amal, istiqomah. Tiga poin inilah yang akan melemahkan dan membersihkan syahwatud dunya dalam hati. Apa yang dimaksud ilmu? Sistem pengetahuan yang khusus tentang ilmu hati. Ini yang kami sampaikan. Nanti setelah ilmu itu sudah dianggap cukup untuk menuju dan bertemu Allah, pasti nanti ada perintah amal, laku, bertapa. Kalau tadi ulat itu harus menjadi kepom, nanti pasti akan aku perintahkan. Lah sekarang prakteko seoleh-oleh, seada-adanya tadi. Jenengan saya suruh praktek sholat khusyuk, caranya rohaniyah ketika sholat, hatimu harus merasakan, mengimankan hidup itu adalah wujudnya Allah yang kau sembah. Ini sih masih ngincipi, istilah ngincipi. Nanti ada perintah makan. Nah, kalau makan itu lebih banyak daripada ngincipi. Sekarang saya incipkan. Setelah amal, nanti prosesnya yang ketiga adalah istiqomah, terus dengan cara itulah nanti akan bisa menemukan
sholat yang khusyuk, atau bertemu Allah. Ingat, harga mati bertemu Allah. Sebelumnya itu ruhaniyah meninggalkan syahwatud dunia. Kiat-kiat untuk meninggalkan syahwatud dunia, ilmu, amal, tiga hal inilah Bapak Ibu disebut takwa. Itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kuwi nek takwa aja jasmani tok, ya sak rohaniye. Makanya ayatnya tidak hanya ittaqullah, hanya itu ndak. Di belakang ada haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya itulah takwa jasmani, ya takwa rohani. Definisi daripada takwa, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Kalau takwa dohir itu bagaimana? Takwa rohaninya bagaimana? Ada sendiri nanti. Oke? Ada lagi? Adi wau, monggo. Ibu sampun katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten apa Gus? Kula nek ati kula niku mboten emot dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi bengok-bengok. Niku merasa kedosan kula niku. Sebabipun Gusti Allah niku kan termasuk njamin kula keselamatan dan sebagainya lah itu. Niku merasa kedosan kula niku. Terus kadang-kadang kula kan lali omong-omongan kali konco, sibuk penggawean lho. Niku terus pundi niku? Sampun. Al-musyahadah di dalam makom makrifat itu ada 3 golongan kekasih Allah. Pertama musyahadatul fana, kedua musyahadatul kamil, ketiga musyahadatul baqa. Cirinya kalau yang fana sering laline timbang ilinge. Yang kamil banyak ingatnya daripada lalainya, dan itu tidak salah. Alasan karena itu proses. Jatuh bangun aku mengejarmu, udah, wala bagin wala adin innallah ghafurur rahim. Lalaimu itu tidak kau sengaja, nggak bermaksud untuk melalaikan. Oleh karena kita diproses Allah di musyahadatul fana, otomatis jatuh banyak jatuhnya daripada bangun. Memang Pak, maksiate ati iku lali nang Allah. Tapi ketika kita lalai ateges maksiat pada Allah, tidak kita sengaja, di mata Allah di ngapura, Pak. Begitu juga di makom musyahadatul kamil, walaupun banyak ingatnya, tetapi 24 jam masih ada berapa detik, berapa menit kita lalai pada Allah, dan lalainya itu tidak salah, memang karena proses. Karena proses. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Tapi ojo tadi tupai ketika jatuh gak naik lagi. Pasti jenengan naik. Kecuali di makom musyahadatul baqa, 1 detik pun tidak akan pernah lalai pada Allah. Nah, siapa yang
menempatkan kita di makom 3 ini? Ya Allah sendiri. Yang terpenting kita adalah tetap ke depan, semakin terus berjalan, terus jangan sampai berhenti. Walaupun kita itu terjadi satu pemberhentian, jangan sampai putus asa. Ingat, wala tayasu fi roihillah, jangan pernah kau putus asa dalam rangka menyongsong rahmatnya Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa di situ untuk diperbanyak terus zikir? Krono angel terus Pak pendetik iku tetep walaupun lalai tetep harus zikir. Begitu. Nggih. Cukup ya? Nanti kalau belum ada yang terjawab lewat WA aja. Kasihan ibu benjing ya masak, nggih jenengan wong lanang maru teko omah langsung turu. Nah, pun mugia napa ingkang sampun diwedhar sudah diberikan Allah tidak hanya menjadi ilmu yang bermanfaat, juga jenengan kali kula dikersakake Allah bisa ngelakoni sa anak putune. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.